yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. 95% produknya diekspor ke Cina. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Nikel, ini juga bolak-balik saya sampaikan. Tapi akan saya ulang-ulang terus biar kita betul-betul tahu angkanya berapa kali naiknya karena hilirisasi ini. Urusan yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Di Maluku Utara, Malut, sebelum hilirisasi hanya 500 orang. Setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bisa bekerja di hilirisasi nikel yang ada di sana. 2014-2015 ke sana, kita ekspor bahan mentah, itu hanya menghasilkan 2,1 billion US dollar, kurang lebih 31 triliun. Setelah hilirisasi menjadi 510 triliun. Dari, kembali lagi, dari 2,1 billion US dollar melompat menjadi 33,8 billion US dollar. Berarti melompatnya berapa kali? Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, saya tadi belum ketemu. Karena hadirnya duluan saya Pak JK. Sore hari ini saya akan berbicara sekali lagi, ini saya ulang-ulang mengenai hilirisasi. Karena menurut saya ada dua hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju. Yang pertama, pengembangan SDM karena bonus demografi yang bisa sukses kita lakukan. Sekarang ini belum. Kalau itu bisa kita lakukan, kemudian hilirisasi ini berhasil untuk semua mineral, perkebunan, pertanian, perikanan, semuanya bisa dihilirisasi. Kalau hitungannya World Bank, McKinsey, IMF, OECD, itu di 2040 sampai 2045, saya yakin ini bisa agak maju. Oleh sebab itu, hilirisasi ini apapun harus kita teruskan meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan. Karena kalau kita lihat, saya berikan contoh saja urusan nikel. Ini juga bolak-balik saya sampaikan, tapi akan saya ulang-ulang terus biar kita betul-betul tahu angkanya berapa kali naiknya karena hilirisasi ini. Urusan yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Karena hilirisasi di Sulteng, sebelum hilirisasi hanya 1.800 tenaga kerja yang
terangkut di dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng. Kemudian di Maluku Utara, Malut, sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bisa bekerja di hilirisasi nikel yang ada di sana. Kemudian kalau kita lihat, ini untuk seluruh produk turunan nikel. Tidak hanya besi baja saja, yang dulu yang saya sampaikan 1,1 miliar US dollar itu hanya besi baja. Ini seluruh produk turunan nikel. 2014-2015 ke sana, kita ekspor bahan mentah, itu hanya menghasilkan 2,1 billion US dollar, kurang lebih 31 triliun. Setelah hilirisasi menjadi 510 triliun. Dari, kembali lagi, dari 2,1 billion US dollar melompat menjadi 33,8 billion US dollar. Berarti melompatnya berapa kali? Ini baru beberapa turunan saja. Kalau nanti turunannya bisa berkembang ke turunan-turunan yang lain, derivatif yang lainnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa membayangkan berapa angka yang akan muncul. Dan ini baru nikel. Dan dari situ ada yang bertanya, loh Pak, negara dapat apa? Itu yang menguntungkan pengusaha. Sebentar. Tadi angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lainnya. Dari angka 31 triliun. Kemudian melompat menjadi 510 triliun, juga dipungut PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak. Gede mana negara akan dapat? Saya sebetulnya mau membuka yang di Morowali itu negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari Ditjen Pajak. Tapi besar sekali, saya kaget juga dapat angkanya. Besar sekali. Ini sekali lagi baru urusan nikel. Untuk growth pertumbuhan ekonomi daerah di Sulteng tadi, sebelumnya rata-ratanya 7,5. Begitu ada hilirisasi menjadi 15% pertumbuhan ekonominya di sana. Di Maluku Utara, sebelumnya rata-rata 5,7%. Setelah hilirisasi 23%. Kalau semua provinsi growth-nya seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan, agregat dari semuanya menjadi pertumbuhan ekonomi nasional kita akan berapa? Dan jangan sampai ada terus yang menulis bahwa kemiskinan di Maluku Utara masih ada. Ya, itu tugasnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang diselesaikan lewat APBD. Karena APBD juga mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan-perusahaan yang ada di sana.